Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya tadi baca berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Wal nurul mubin bihi ladaina wa da'i ila sabili. Atana da'iyan bil hadi yad'u ila al-islam bil qawli thabil. Wa badara bi ijabati kullu 'abdin muti'in lillahi wa lirrasuli. Wa akthara kullu dhi baghin wa kufrin wa a'rada kullu khabarin dalul. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Suaranya jelas. Ikil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha. نور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, terhormat pengurus BKM Masjid Baitur Rahman, para tokoh masyarakat semua yang hadir, ikhwana hadirin rahmatullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat yang dirasa oleh jasmani atau rohani. Dan kita berharap mudah-mudahan semua anugerah dan nikmat ini mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat semuanya diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Kita tidak terjebak di dalam penggunaan sesaat, tapi mudah-mudahan penggunaan nikmat tersebut mengarah kepada nilai berbekal diri dalam kehidupan yang kekal dari kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung dan mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengajar agung kita yang mengajari kita segala hal dari semua kebaikan, yang mengingatkan kita dan wanti-wanti kepada kita dari semua keburukan lahir batin dunia akhirat. Tidak ada jasa yang dimiliki oleh seseorang kepada semua alam semesta yang lebih besar daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kita banyak salawat kepada beliau, hati kita penuh dengan mahabbah kepada beliau, dan anggota tubuh kita setapak menjadi sempurna di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama keluarga sahabat dan sahabat yang lain mulia. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada majelis yang sebelumnya masih di dalam pembahasan kitab Sabilul Intikad, kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad
yang sudah kita jelaskan, belum pernah rasanya kita dikanak semisal ini, yaitu membahas tentang fase kehidupan manusia secara detail. Saat dia sebelum di dunia, saat dia di dunia, saat setelah di dunia, dan nanti sampai di akhirat. Bagaimana semua itu riwayat-riwayat dikumpulkan sama beliau, sehingga untuk pengetahuan buat kita, supaya kita mengambil iktibar dan pelajaran. Kita tidak terlibat dalam waktu sesaat sekarang saja, tapi kita juga mikirkan waktu yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap jiwa perhatikan apa yang dia kedepankan untuk hidup besok itu berbeda. Ya, maka saya tidak sampaikan dulu kita kecil SD, nggak kebayang kita punya keluarga, punya anak, sebagian sudah punya cucu. Ya, sama juga demikian. Tahu-tahu umur lewat, tahu-tahu dikubur. Sama juga demikian. Tahu-tahu nanti di hari kiamat dari akhirat. Nah, waktu terus berjalan. Dan tidak mungkin Nabi bohong. Ya, dari besarnya istilahnya yang disampaikan oleh Nabi ini sudah 97, 98 sudah benar semuanya, terjadi semuanya. Tinggal mungkin 2%, 3% belum terjadi. Ya, yang 2%, 3% ini mungkin akhir bulan akhirat. Masa bulan kita tidak percaya dengan, padahal sudah 90 sekian persen semuanya sudah terjadi. Maka jangan tertipu dengan kehidupan duniawi yang sesaat, keperluan sesaat, penipu-nipu sesaat. Ya, yakinkan di dalam hati. Yang terpenting adalah ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak solihin, solihat, keluarga yang tetap di dalam garisnya ridho Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir dari pembahasan kita kemarin adalah tentang disunahkannya kita menghormati, mengantar jenazah muslim, ya, mensolati, mengkafankan, menghadiri pemakamannya, dan pahala-pahalanya sudah dijelaskan. Dan dipahamkan juga bahwa si mayit memiliki pengetahuan, siapa yang memandikan, siapa yang mengkafankan, siapa yang melatih, tahu dia, siapa yang antar ke kuburan, dia tahu. Ya, dia dah. Maka alam barzakh rohnya dia lebih kuat, lebih ngerti dibanding di alam dunia. Nah, sampai disebutkan dalam hadis, orang yang keluar dari kuburan saja, langkah kakinya saja terkenal sama beliau lagi. Mayit tahu langkah kaki orang yang keluar dari kuburan. Oh, dari dalam. Oh, dari daripada keluar semuanya. Keluarga itu juga darah tinggi semuanya. Dia tahu semuanya kayak gitu. Ya. Nah, disebutkan disunahkan setelah betul dalam hukum fardu kifayah. Dalam hukum fardu kifayah yang fardu itu adalah memakamkan, yang fardu itu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menanam atau menguburkan. Ya, tapi di sana ada banyak juga kesunahan. Yang para ulama khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam hal urusan arwah mayit itu mereka lebih ekstra hati-hati, sehingga semua riwayat yang ada diamalkan. Kenapa? Saking sayangnya kepada arwah mayit. Karena sayang. Maka semua riwayat, apakah riwayat Musami, ataukah riwayat Hasan, atau riwayat Dhaif, selama bukan hadis palsu, dilakukan diamalkan. Inilah kehati-hatian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mengatakan kehati-hatian, Pak. Di dalam amal soleh itu ketentuan utamanya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kaidah utamanya adalah
perbanyak amal soleh. Ya, amalkan bulan mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Oh tidak, yang berat timbangannya kayak gitu. Itu kaidah utama. Maka salah orang yang mengatakan kita hati-hati beramal, ada hadis dhaif, nggak usah diamalkan, hadis dhaif. Salah. Meskipun hadis dhaif, mana ada ke situ? Ya, kenapa sih para ulama kok pada mau bisa-bisa ada dhaif, ada hasan, ini yang berarti ulama hadis. Ulama, tadi garis besar yang supaya kita tahu bahwa ulama hadis memilah-milah tersebut karena perhatian besar mereka, kecemburuan besar mereka kepada ilmu, sehingga jangan sampai ilmu itu terpodai. Sampai kepada batas kemarin kalau nggak salah di majelis, di majelis di mana kemarin kita bahas Syama'il Muhammadiyah ada riwayat Imam Simak bin Harb, seorang tabi'in. Beliau Imam Simak bin Harb ini seorang tabi'in wali yang dia orang soleh. Dia buta, terus dia tawassul dengan guru-gurunya dari para sahabat. Mata buta yang para dokter sudah angkat tangan, itu balik lagi, keramat. Tapi Imam Bukhari nggak mau menerima hadis itu. Kenapa? Karena Imam Bukhari merasa bahwa Imam Simak bin Harb ini orang yang lemah hafalannya. Jadi amanah ilmiah, meskipun dia keramat, meskipun dia soleh, meskipun wali dia dalam urusan ilmu tidak bisa. Kehati-hatiannya adalah ulama. Tadi kita sampaikan, ya, para ulama itu berkata, wah, kok hati-hati di dalam hadis dhaif itu diamalkan. Ya, berbeda dengan walau hati-hati urusan duit. Walau hati-hati urusan duit ditinggalkan. Ada ragu nih, halal haram, syubhat, kehati-hatian tinggalkan urusan duit. Nanti diambil orang buat urusan duit. Yang penting aku terjauh dari surga, keluarga aku terjauh dari surga. Itu kalau duit. Sekarang orang kebalik. Urusan duit tidak ada hati-hati, urusan amal soleh sudah jelas-jelas amal soleh. Pakai pula, nggak usah pakai puasa aja, nggak usah. Habisnya doi. Di puasa ada hadis, ada dua hadis. Apa jeleknya orang puasa? Ada hadis atau nggak ada? Hadis boleh nggak puasa? Boleh. Selama nggak hari raya, selama nggak ayam tasyrik, 3 hari setelah bulan ada apa? Apalagi di bulan-bulan ya. Ya, ini orang sibuk balik. Hadisnya tauhid, nggak usah puasa aja, nggak usah puasa Daud, nggak usah. Itu apa nggak puasa sudah, nggak puasa. Tapi jangan kritik orang yang puasa. Sama dengan kita sholat, dengan dia macam-macamnya sholat, macam-macamnya sama dengan dia. Dalam urusan Allah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat ekstra hati-hati, sehingga semua amalan tentang orang mati berusaha untuk diamalkan, berusaha untuk diamalkan. Ya, padahal kalau diteliti ada banyak hadis-hadisnya. Tahlil 3 hari, 7 hari. Kata ada dari ucapannya Imam Paulus yang mengatakan bahwa pengaruh pertanyaan munkar nakir kepada seorang mayit itu dirasa oleh mayit 3 hari sampai 7 hari. Maka dahulu ulama-ulama kami senang saling memberi sedekah di hari 3 hari atau 7 hari. Itu ada ucapan Imam Paulus seorang tabi'in. Ya, makanya nggak ada makan. Ternyata ditemukan di dalam kitab Mas'ud dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Nabi setelah dari kuburan habis memakamkan seseorang, Nabi diundang sama ibu-ibu untuk datang ke rumahnya
kita makan sesat, ini makan sesat Pak. Dari mana bilang makan gak kasih makan orang kok sesat ya kan? Tapi ada yang bilang kasih makan orang tadi masuk neraka. Itu aneh lah. Mau kasih makan orang mau masuk neraka. Ya. Hadis-hadis dan ayat Al-Quran tentang fadilah kasih makan itu gak ada banyak apa? Sok banyak. Baik mutlak atau muqayyad. Mutlak itu secara umum kamadun, atau muqayyad diikat dengan kejadian-kejadian tertentu. Ya. Maka inilah ajaran dari datuk-datuk kita, guru-guru kita yang sholihin. Ternyata semuanya ada dalilnya. Tapi kadang-kadang masyarakat hanya percaya dengan 1-2 orang yang entah datang dari mana, belajar dari planet Mars, tahu-tahu dia bilang tidak ada dalilnya. Gitu. Tetap dari dalilnya kemana? Tapi ada yang bilang tahlil itu dalilnya itu dari kitab Weda, kitab Hindu, kitab Buddha. Apa yang pula mau baca kitab Weda? Gak ada kerjaan kalau baca kitabnya orang Buddha. Atau tanya orang Buddha, orang Hindu di Bali, di India, apakah mereka mati kemudian kasih makan tidak dijual? Tidak ada. Itu aneh. Hanya karena kebencian saja. Ya, maka di sini memang kalau bicara tentang memaksakan diri, kalau bicara memaksakan diri yang sportif kita bahas. Yang sportif artinya kalau masyarakat nggak bisa, nggak mampu ya jangan dipaksa. Atau umpamanya ada anak yatimnya, jangan menggunakan harta lain, karena itu berhubungan dengan anak yatim. Ya keluarganya yang lain lah, TK atau tetangga-tetangganya. Dan mohon maaf lah ya, kadang-kadang jujur di satu daerah yang toleransinya cukup besar, perhatiannya kepada pemalangan itu besar. Bisa jadilah ya bukan yang mau kemudian kita hitung-hitungan, bukan hitung-hitungan, mohon maaf. Abah saya wafat, saya buat tahlil 7 malam. Setiap malam itu makan semuanya. Itu saya masak untuk 3.000 orang. Dan hari ke-7 itu makan tidak kurang dari 5.000 orang. Dari mana duit? Dari orang-orang yang bawa semuanya beras. Karena orang kampung lah. Bawa beras, gula, segala macam, kadang-kadang duit 40 macam. Apakah habis terakhir tahlil ke-7 setelah semuanya yang dibuat kue, yang dibuat apa segala macam, itu tersisa gula saja Pak. Itu 1 ton setengah. Ya orang kampung. Mungkin pikiran kiai kita, ya ulama kita, mereka perhatian. Nah kalau umpamanya saya simpan-simpan nggak mulai dari malam pertama, bisa jadi 5 ton lah. Berasnya juga berapa gon itu. Tapi alhamdulillah. Nah itu kan di antara perhatian orang kampung kepada pengalaman. Ya, dan bisa jadi beberapa masyarakat kayak itu. Maka saya itu sering juga saya sampaikan ke masyarakat itu ya. Udahlah, sekarang kalau ada orang meninggal dunia, jangan dikirimin karangan bunga. Gak ada perlunya karangan bunga, harganya 300-400. Belikan air mineral itu dapat berapa kardus itu? Ya, atau belikan roti untuk tahlil pertama, belikan pesankan kue untuk tahlil kedua. Ya, nah masyarakat yang kaya-kaya kadang-kadang ya itu tadi untuk buat karangan bunga supaya nampak. Ya, tapi apa nilai manfaatnya karangan bunga? Saya bukan kok kemudian masalah ini Ustaz ini apa udah adanya sini. Tapi saya berbicara untuk supaya lebih manfaat gitu kan. Supaya lebih manfaat. Anda buat karangan bunga 300-400 ribu. Kalau umpamanya
makan sudah tek-tekan, mau yang gitu. Nah, ini 20 bungkus, ini 20 bungkus, ini 10 bungkus. Tenang ya. Simpannya. Keluarga kan? Makanya tadi kita sampaikan, saya tidak membahas tentang masalah memaksakan diri, tapi supaya paham bahwa memaksakan diri itu harus bahasa yang sportif. Tidak bisa kemudian dipukul rata memaksakan diri. Bisa jadi orang, ya termasuk juga orang yang kaya, termasuk juga orang yang dermawan, ya ada keluarganya meninggal dunia, kerabat-kerabatnya datang dari jauh, dari kasih makan. Malu pak, bapak saya pak. Itu kalau bapak saya hidup, ya tamunya dari jauh dikasih makan, malu dia, marah dia. Maka saya marah, saya juga harus dibiarkan dalam diri. Nah inilah tadi saya sampaikan betul. Ada itu memaksakan diri itu gak bisa dipukul rata pada semua orang. Kadang-kadang orang aneh, urusan tahlil ya dianggap memaksakan diri. Lagi buat dia berapa juta dia sangat dibuat, ya, ya dibuatnya hampir pula pak, ya kan? Itu kan lebih memaksakan diri lagi gitu. Maka disinilah supaya ya kita bicara tentang memaksakan diri yang sportif. Kalau sekiranya memang betul-betul memaksakan diri, tak perlu. Betul-betul memaksakan diri sampai berhubungan dengan harta anak yatim dipakai, nggak usah. Gitu kan ya? Tapi yang masyarakatnya lebih memahami. Disinilah pentingnya apa? Apa itu istilahnya apa ya dalam Al-Quran itu lisani wal makruh dalam bentuk sedekah itu ya. Ada orang yang meminta-minta, ada orang yang tidak meminta-minta. Sebetulnya hak orang yang tidak minta-minta itu lebih besar daripada hak orang yang minta-minta. Saya tidak merendahkan orang yang minta-minta, enggak. Tapi orang yang minta-minta itu sudah menjatuhkan marwahnya dia sendiri. Sehingga ya tidak jarang kok sekarang informasinya yang ngemis-ngemis di lampu merah itu ternyata punya rekening juga lah. Iya kan? Ah, ternyata duitnya banyak juga ternyata. Jadi hitung-hitung dia dapat sekian satu hari, lebih kaya dia daripada yang ngasih kan gitu kan. Tapi mohon maaf, ada orang-orang yang tak pernah minta. Nah, disinilah di antara tugas remaja masa kecil. Remaja masih tahu, oh nenek-nenek itu, oh uang itu, oh itu. Dulu ketika ada mendiang, dia berkecukupan. Mendiang wafat, kurang-kurang sampai utang-utang. Kayak gini lah, yang nggak minta, tapi dia ajar. Ini yang harus lebih diperhatikan sama masyarakat. Ini yang harus lebih diperhatikan. Maka kalau bisa, ada remaja masjid atau apa yang tahu mendatang gitu. Kalau mau sekiranya ada sedekah-sedekah, ada apa? Orang-orang yang betul-betul kadang-kadang kita melihat rumahnya bagus, tapi dari lubang tutup lubang terus kan. Setelah meninggalnya suaminya mendiang, gitu ya, ada kerjaan. Nah, ya kayak gini lah yang biasanya kaya, terus kemudian jadi miskin. Ini yang mereka siapa? Ada pun yang udah kandung, miskin udah dari atas nenek moyangnya dan miskin udah biasa apa nggak minta. Minta itu sudah dia menjatuhkan marwahnya dia. Ya, secara hukum kita minta. Saya nggak bicara minta yang bersifat umum ya. Yang bersifat pribadi, minta ini. Kalau dia punya makanan satu hari satu malam, maka dia minta punya haram. Jadi umpamanya orang satu hari makan perlu berapa? Sekali makan 20.000, 3 kali makan 60.000. Maka kalau yang minta itu di lampu merah sudah dapat 60.000, lebih dari 60.000 haram. Jadi hukum fikih. Ya. Jadi boleh meminta-minta itu kalau darurat satu hari. Lebih dari satu hari nggak boleh minta-minta. Maka di sini jadi
bahasa Al-Quran lisani wal mahrum. Sedekah untuk orang yang meminta, wal mahrum, dan orang yang nggak punya tapi nggak bisa minta. Nah, yang nggak bisa minta ini harus diperhatikan. Ya, maka ini tadi kita sampaikan pentingnya tabkin, BKR, atau remaja masjid mengetahui. Yang kadang-kadang Pak, mohon maaf, orang-orang kaya itu nggak tahu siapa yang miskin di tengah masyarakatnya, itu nggak tahu. Ya, nah, berapa banyak kadang-kadang pakaian-pakaiannya orang kaya mau ngasih dia malu, pikirnya kasih bekas. Padahal bekas ini untuk orang miskin memang betul-betul berharga buat mereka, termasuk juga beras atau apa, dan makanan-makanan yang bisa dikasihkan kepada fuqara wal masakin. Ya, ini tadi kita bicara tentang membuat tahlil. Ya, ternyata ada dalil-dalilnya dari perbuatan sahabat, ucapan Imam Paulus, sahabat tabi'in, dan lain sebagainya. Ya, di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim disebutkan, "Idza mata ahadun minal ansar kanu yakhtalifuna ila qabrihi yaquluna Al-Qur'an." Dari kitab Ar-Ruh disebutkan, kalau ada salah satu orang Ansar di dunia, maka mereka silih berganti untuk kekuburannya membaca Al-Qur'an. Silih berganti baca Al-Qur'an di kuburan. Sekarang aneh orang baca Quran di kuburan dari kita. Ya, nggak ada kekuburan itu cuma itibar saja, ambil pelajaran aja, merenung saja. Kalau hanya merenung saja, nggak usah kekuburan orang Islam, Pak. Kekuburan orang kafir, orang Cina merenung loh. Kau mikir kuburannya orang Cina ini gede-gede, ngabisin tanah, di dalamnya diadab sama malaikat. Kalau hanya sekedar merenung, Pak, nggak harus orang Islam. Ya kan? Tapi sesama Muslim kita mendoakan, sesama Muslim saling memberikan manfaat. Apakah manfaat bacaan Quran? Apakah manfaat sedekah? Apakah manfaat memberi air? Apakah berapa banyak hadis-hadis? Ya, seseorang orang datang sama Nabi Rasulullah, umi wafat ya Rasulullah, dan dia meninggal dengan mendadak. Ya Rasulullah, apa sedekah yang paling afdal untuk ibuku ya Rasulullah? Nabi bersabda, sambil ngasih minum air, ngasih minum. Karena ya jujur, minum air ini dibutuhkan semua orang, Pak. Air ini dibutuhkan semua orang. Ya, semua orang bisa haus, Pak. Tapi kalau lapar, ya semua orang. Ya kan? Maka ngasih minum ini disebut oleh Nabi lebih afdal untuk memberi minum. Dan berbagai macam dari hadis-hadis tentang fadilah bersedekah kepada mayit atas nama mayit. Hadis yang masyhur tentang menghajikan mayit, orang yang belum haji dihajikan. Ya kan? Nah, berarti kan ini menunjukkan bisa dihajikan. Apakah haji itu banyak amalnya, Pak? Atau tawaf ada doanya, sa'i ada doanya. Mereka termasuk doa ada zikirnya. Ya kan? Maka istilahnya gini, Pak. Umpamanya orang mati punya hutang, terus kita bayar hutangnya, selesai tak ya? Selesai kan? Ada orang mati punya hutang, kita bayar hutangnya dengan niat untuk almarhum, ya selesai. Maka sama juga demikian. Kenapa pula kemudian gak terima kita sedekah untuk almarhum kok gak nyampe? Apa bedanya sama bayar zakat? Apa bedanya sama mengaji itu? Ya kan? Ada orang bilang yang sampai itu cuma haji saja, sedekah gak sampai. Siapa bilang yang pakai sedekah gak sampai? Aneh-aneh gitu kan? Di sini, Pak, supaya dipahami bahwa tadi kita bahas Ahlussunnah wal
semua amalan-amalan yang sekiranya ada riwayat manfaat untuk almarhum, manfaat untuk almarhumah dikubur, diamalkan. Apakah menghajikan, apakah bersedekah, apakah mendoakan, apakah tahlil, apakah berwakaf, apakah menjaga wasiat, ataukah apapun, ya, sampai sholat yang ditinggalkan sama mayit. Disebutkan Imam Subki, salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i. Imam Subki itu selalu menanyakan kepada keluarganya bahwa dalam meninggal dunia adakah dia kewajiban sholat yang dia tinggalkan. Mungkin dia sakit, karena parahnya sakit dia akan sholat dan lain sebagainya. Maka dikumpulin kulit-kulitnya, maka ayo kita sholat bareng-bareng mengkodoi itu sholatnya apa. Kenapa bayangin? Ya, kalau disebutkan untuk sholat, memang mayoritas ulama berkata sholat itu tanggung jawab masing-masing. Beda dengan zakat sama haji. Zakat sama haji itu karena harta, urusan pada kedua rumah sakit harus dibayar. Urusannya maka harus dibayar untuk mereka, karena urusannya duit. Tapi kalau urusannya puasa sama urusannya sholat, kalau dia nggak sholat urusan dia sendiri di akhirat. Itu mayoritas ulama dan Imam Subki nanti. Imam Subki tetap mengatakan kasihan si mayit, maka kita niat kodokkan untuk dia supaya dia terbebas dari tuntutan di akhirat. Kita tidak sampaikan bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul mengamalkan semua kemungkinan amal soleh yang bermanfaat untuk mayit, bermanfaat untuk mayit. Dari antara kesunahannya adalah ini waktu warada ada waris dalam hadis tentang bahwa dia dimakan biar dulu bikin waris cuma biar ada nasab. Warna yang sama Nabi apa yang saya berikan. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa rohnya si mayit berada di tangannya malaikat. Ya, yang malaikat tersebut berdiri di dekat jasadnya. Dan dia berjalan ketika diantar ke kuburan. Dan roh tersebut mendengarkan apa yang dipujikan untuk dia atau omongan orang tentang dia. Ya kan? Rohnya mengetahui. Nah, faidah dia mayit diberi kalau mayit sudah dekat di kuburan. Kalau bilang mustahab, maka di antara sunnah yang bulan dari Allah. Orang yang meletakkan dia berkata Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini juga kesunahan ketika awal ngangkat jenazah. Jadi awal ngangkat setelah nyawati maka ada Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayya man yadkhulu al-qabri thalatha sajad wa yakunu aqula min akhlaqahu wa fiha yu'idu min dzalika min al-ukhra. Demikian juga disunahkan bagi orang yang dekat sama kuburan untuk dia mengambil 3 genggam tanah sambil dia baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baca dengan ayat itu tiga kepala tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami akan bangkitkan kalian nanti di kehidupan yang lain. Dalam sebuah riwayat juga mengatakan untuk dibacakan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi 3 kepala tanah tadi dibaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dibacakan satu kepala dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Satunya lagi dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan satu lagi dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Ke dalam riwayatnya bahwa ini tanah yang akan masuk dalam kuburan setelah dibacain akan menjadi pengingat dia di akhirat. Kubur jadi pengingat dia kubur. Ya, ini termasuk di antara kesunahan. Wa yusallu alaihi qalilan berikir.
Sunnah juga untuk meletakkan tanah pelan-pelan. Pelan-pelan. Niat menghormati mayit. Jangan asal langsung langsung goyang-goyang. Ya. Penghormatan sama mayit. Pelan-pelan. Nah, bahkan kalau kita melihat ulama-ulama kita kalau di Jawa sama kalau dimakamkan, nggak ada pakai pacul lah. Jadi semuanya pakai tangan. Murid-murid yang meletakkannya pelan-pelan sebagai penghormatan. Muridnya yang meletakkan digigit. Sebagai bentuk penghormatan, ya untuk kiainya ya dimakamkan. Wajah sawah alaihi wa sallam yang musaikum wa Musa. Ya Tuhan Quran asal al-Majid wa yaqra'u bil-tasbih dan mahal yusal. Apa hadis. Dan kalau sudah dikurung dengan tanah, maka seyogianya yang hadir-hadir untuk dia duduk di situ. Sesaat. Duduk ngapain? Banyak hal. Dalam hadis disebutkan disuruh oleh Nabi untuk mengistighfarkan. Disuruh Nabi untuk mengistighfarkan. Ya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbir, fa innahu lam yus'al." Kalian minta ampunan untuk saudara kalian. Dan mintakan keteguhan iman untuk dia karena dia sekarang ditanya sama malaikat. Nah, karena masyarakat kita kalau tidak bareng nggak bisa, maka dibuatlah tahlil baru. Dibuatlah kan? Karena sebagian orang maka ada dari tahlil. Loh, Nabi baca tahlil itu di atas kuburan. Ketika meninggal dunia Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, Sayyidina Sa'ad, ya, bin Mu'ad, pimpinan orang Ansor. Ketika meninggal dunia, Nabi ketika para sahabat bermasuk dalam kuburan, Nabi kemudian akan parah. Nabi kemudian akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat semuanya takbir. Kemudian Nabi bersabda Subhanallah, 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 Subhanallah. Sahabat itu. Berarti ini adalah asal muasal tahlil. Asal muasal lah. Ditanya Nabi, kenapa ya Rasulullah? Kalau sekarang melihat bahwa kuburan saat menghipit dia, maka aku berharap dengan zikir ini dari kita tadi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dihipit di kubur bisa jadi salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, macam-macam ujian kan. Jangan memandang semua yang tidak enak itu adalah bahagia. Ya, sama dengan orang sakit. Sakit bisa jadi bala bagi sebagian orang, tapi bisa jadi sebagian orang juga anugerah, penghapus dosa, lebih khusyuk, lebih tobat, ya kan? Dan lain sebagai kembali kepada personnya, kembali kepada sama dengan demikian. Masalah tadi Nabi menyatakan aku melihat kuburan Mu'ad menghipitnya. Bisa jadi menghipitnya itu ujian untuk kemuliaannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, orang sahabat. Gak boleh kita sebut kepada sahabat, karena dia orang mulia. Jangan sendiri bersabda ketika meninggal dunia Sa'ad bin Mu'ad, ihtazza arsy Rahman, bergetar arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika pertama kali meninggal dunia Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, Nabi belum dikabari. Nabi langsung keluar dari rumahnya sambil cincin-cincin. Ditanya sama sahabat yang bertanya, ada apa yang tersebut? Aku kayak merasa Sa'ad bin Mu'ad ini sekarang meninggal dunia. Cincin-cincin dia tersebut. Sangat banyak sekali malaikat yang di sekitar sini, puluhan ribu malaikat yang menyertai kepergian Sa'ad bin Mu'ad. Ini tadi kita sampaikan kemuliaannya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Dia salah satu pimpinan orang Ansor yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dicintai oleh Nabi. Maka ini tadi kita sebutkan tentang kadang-kadang buat sebuah hal yang tidak enak bukan berarti salah, bukan berarti itu, tapi dipahami ke siapa itu terjadi. Ya, kalau sama orang fasik bisa jadi Pak.
angkat derajat. Ya, orang soleh banyak ujian, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan macam-macamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa. Itu orang mukmin karena sayangnya Allah kepada orang mukmin. Rahman rahimnya Allah sama orang mukmin. Sehingga tadi para ulama mengatakan di antara rahman rahimnya Allah kepada orang mukmin di akhir hayatnya itu ditindik sama diambil sama kuburan. Jadi kuburan itu ditindik. Itu ujian terakhir. Ya. Jadi macam-macamnya ujian. Di dunia itu ada sakit, mengangkat derajat, mengapusi dosa, difitnah sama orang, mengangkat derajat, mengapusi dosa, orang benci, gak ada alasan, sampai ada diangkat derajat oleh Allah, mengapusi dosa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macamnya Allah mengangkat dosa dan juga mengangkat derajat. Ya, sampai terakhir sakaratul maut. Sakaratul maut beratnya kematian yang dirasakan dengan sabar oleh orang soleh itu juga mengangkat derajat. Ya. Maka jangan kemudian uton. Ada orang soleh sakaratul maut berat, kemudian kita sudah nyangka dia pengen matinya. Nah, gitu. Bisa jadi itu adalah mengangkat derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ketika di alam kubur. Di alam kubur. Alam kuburan itu sempit, ya. Sempit kuburan tersebut. Ya. Ini adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia merasakan sempitnya yang kemudian dengan terakhir kali dia kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah, meyakini tidak bisa menyelamatkan siapapun kecuali Allah. Ya, maka ya di dunia saja kita banyak merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah di kubur di barzakh lebih banyak lagi melihat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disunahkan disebutkan ketika turun Al-Quran, baca Quran. Ada banyak riwayat yang mengatakan Sayyidina Anas bin Malik berwasiat kalau meninggal dunia anak-anaknya disuruh menghafalkan Al-Quran. Ya. Maka membaca Quran dan baca Quran juga bagian dari sunnah. Ya. Karena sahabat juga melakukan hal tersebut berwasiat akan hal tidak mungkin sahabat melakukan kalau tidak ada ajaran yang berbeda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kadang-kadang kita kasihan dengan orang yang punya paham-paham yang aneh-aneh. Ya, kalau kuburan takut saja kayak kalau bangkai dari situ ditinggal dari itu doain enggak, tahlil enggak, alkir enggak. Ya, tak ada sama sekali kayak kalau bangkai gitu dari ditinggal. Tidak ada penghormatan sama sekali. Maka sudah dipahami dibedakan. Ini Allah mungkin manusia. Maka hormatilah manusia. Ya. Ini tadi kita sampaikan bahwa dia akan ditanya oleh dua malaikat yang disebut munkar nakir. Ya sekarang ini kita main kalau kata man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Yang keduanya bertanya kepada Nabi setelah dimakamkan depannya. Ya, setelah dia dimakamkan disebutkan didudukkan sama mayat siapa? Malaikat. Dia ditanyakan, man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka. Mayat sebenarnya beberapa mayat. Ada yang mayat lengkap. Kalau yang ini disebutkan dengan tiga. Siapa Tuhan? Apa agama? Ada riwayat yang lengkap ditanyakan apa namamu ya Allah, apa kiblat berkata. Nah, dan berbagai macam dari beberapa riwayat. Waman taqabbal Allah wa ra'allahu rabbi wa islam din muhammadin nabi. Waman nazalahu Allah wa tamdan ala kulli makan alaihi di dunia min syai'in wa zari wa dhari wa billah wa dari mahari.
Yaitu lari awal tentang hari salihan dari yang bilang lebih wali itu dulu ada. Orang yang dikokohkan hatinya oleh Allah Taala, kita berimannya dia bisa jawab. Allah Rabbi, Islam di Muhammad Nabi, berkata lebih dari Al-Quran, dia bisa. Kalau orang ditempatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tapi yang disesatkan oleh Allah dia bingung, dia ketakutan, dia bingung, ya was-was. Alhamdulillah gimana hari ini dia, pokoknya persis dengan apa ya amalia dia di dunia. Ya, permasalahannya apa? Bukan apa-apa. Ya, diberi taufik oleh Allah dan beliau. Tahu banyak kayak gini. Tahu apa ayat kursi? Apa ayat kursi? Tapi pas mendadak ada pocong depan dia. Mau baca itu ayo coba. Ya, mau baca ayat kursi enggak ada ayat kursi. Akhirnya baca kalau kabari pada firman Allah. Wa kina ada kan? Ada kan. Pocongnya lari ketakutan. Kenapa? Karena dia berpikir dia makan dia. Nah, mau di walhasil Mbak, kalau orang itu di dunia laku, di dunia gampangkan urusannya Allah, ya mestinya dia ketakutan. Dia takut. Tapi orang yang tetap beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka disinilah. Ada pun pertanyaannya sih, udah gak ada rahasia lagi pertanyaannya. Bahkan lebih rahasia ujian nasional. Ya, ujian nasional untuk segala macam rahasia negara. Ya, ini pertanyaan bukan nanti sudah dibuka semua dari bulan. Tapi permasalahannya bukan masalah tahu dan tahunya. Permasalahannya gimana seseorang mau menjawab Allah Rabbi kalau dia tidak pernah sholat. Gimana orang bisa menjawab Al-Quran imami, Quran imamku sedangkan dia tidak pernah pegang Quran. Gimana orang bisa mengatakan bahwa Ka'bah itu kiblati, Ka'bah kiblatku, dia tidak pernah sholat. Ya, takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketakutan itu tadi Pak. Ya, lebih menakutkan mungkar nakir daripada pocong. Lebih menakutkan mungkar nakir. Gak kebayang dah kalau mungkar nakir, ya, karena ada sebagian orang yang hanya ada masalah dikit ingin mati. Memang kok berarti ketemu mungkar nakir ya? Ya. Jangan salah-salah dia ya kan? Ada sedikit masalah mati dia. Ya. Kumpulkan semua problem hidup dari A sampai Z, dari lahir sampai sekarang, kumpul jadi satu. Wallahi tidak sesuai dengan memandang wajah yang berbeda. Wajahnya berbeda gak paham lagi orang gimana ngertinya. Ya, maka saya minta ditetapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya dibuatkan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Yeah.